Di dalam usaha kita pasti ingin usaha kita itu semakin maju ya, atau terus berkembang. Tapi kali ini kita akan membahas tentang usaha toko sembako ya. Bagaimana cara mengembangkannya dari mulai nol sampai terus besar besar besar. Jadi kali ini saya akan membagi pengalaman pribadi ya, tentang bagaimana sih cara mengembangkan toko sembako atau toko kelontong itu di perdesaannya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di saya Hendra. Kali ini saya akan memberikan beberapa informasi ataupun tips cara sukses untuk mengembangkan toko sembako yang ada di desa. Jadi kalau kita membahas tentang cara mengembangkan ataupun cara biar sukses toko sembako itu gimana, kita tidak terlepas dari beberapa faktor ya. Yang pertama itu modal, itu udah pasti. Yang kedua itu mobilitas masyarakatnya, padat atau tidak. Yang ketiga itu soal produk, bagaimana kelengkapan produk ya kan. Yang keempat itu pelayanan. Kenapa faktor yang empat ini harus kita tanamkan di usaha sembako? Karena ini sangat mempengaruhi cara konsumen untuk belanja ataupun membeli di toko kita. Jadi sebelum kita lanjut, faktor yang keempat itu harus kita jalankan dengan SOP yang sudah kita tentukan sendiri. Jadi yang pertama soal modal. Jadi kalau bicara soal modal, banyak rekan-rekan kita yang bertanya, berapa sih modal yang efektif untuk membangun toko sembako ya kan. Jadi saya flashback sebentar sebelum menjawab pertanyaan berapa modal. Jadi mundur ke 5 tahun yang lalu, saya mulai membangun usaha toko sembako ini bersama istri ya. Jadi istri yang fokus untuk menjaga toko sembako ini tanpa ada karyawan dulunya. Jadi dulu pertama kali buka toko sembako ini modal, karena kami nggak tahu ya berapa sih modal yang bagus. Jadi kami terjunkan dengan modal di 10 jutaan. 10 juta itu berjalan 3 bulan merosot. Ada berbagai kerugian ya di sektor penerimaan uang. Jadi dicari permasalahannya, berarti ada kesalahan manusianya yang menerima uang. Jadi karena menurut saya penjualannya ini bagus, produk ini cepat laku, jadi saya membuatkan niat untuk menambah modal lagi sekitar 10 juta. Jadi modal yang tersisa di toko itu 15 juta. Dengan modal 15 juta itu saya akan mulai konsisten untuk mencatat apa saja sih yang menjadi masalah dengan yang kemarin ya kan. Jadi beberapa masalah itu sudah bisa teratasi dengan adanya pencatatan, dan dulu saya memakai mesin kasir ya. Jadi pencatatan, pemasukan, pengeluaran itu pas. Berarti ditelusuri, berarti memang ada kesalahan manusianya. Di kejadian ada beberapa barang yang habis tapi uangnya nggak ada. Jadi kemarin itu pertama kali buka modal 10 juta, habis 5 juta, jadi tinggal 15 juta tambah 10 juta, jadi 15 juta lagi modal. Dengan modal 15 juta itu, dengan konsep toko yang ada di desa,
dengan kepadatan penduduk yang lumayan, saya rasa itu memang cukup. Tapi permasalahannya, dulu saya cuman bisa belanja di grosir tanpa ada dibantu sales ataupun dibantu sales kampasan. Jadi semua produk yang habis bakalan saya belanjakan di grosir. Jadi permasalahannya, dengan modal 15 juta itu kita harus dibilang capek itu kita harus sering setiap hari itu kita harus belanja di grosir. Kenapa? Karena modal 15 itu kita bongkar pasang, kita nggak bisa nunggu besoklah kita belanja, nggak bisa. Kenapa? Di hari ini kita buka toko, besok kita sudah belanja. Kenapa? Karena barangnya itu habis, karena kita nggak banyak stok barang. Karena 15 juta itu untuk mengkomplitkan semua produk yang ada di toko itu susah. Kita hanya bisa membeli rencengan ataupun pak-pakan. Jadi kesulitannya itu, kita capek untuk bolak-balik ke grosir ke toko. Jadi kalau misalnya toko kita sama grosir itu nggak kalah jauh ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau jauhnya kan, yang pertama membuang waktu, yang kedua membuang transportasi. Jadi maksud saya membuang budget transportasi kita, karena kita itu pasti bolak-balik ke grosir toko itu kan pasti ada uang minyak ya. Jadi itu sedikit atau banyaknya mempengaruhi pendapatan kita. Jadi dengan beberapa pengalaman di atas, jadi saya akan memberitahukan berapa sih modal efektif yang bisa kita gunakan untuk membangun toko sembako. Jadi menurut hemat saya atau pendapat saya, kita akan tahu modal itu efektif seberapa banyak sih penduduk kita ataupun seberapa banyak sih masyarakat yang ada di suatu wilayah yang kita mau buka toko sembako. Jadi kalau misalnya penduduknya itu 100 ataupun 200 kakak, untuk 15 juta itu cukup. 15 juta itu cukup. Tapi kalau 200 lebih atau sampai 500 kakak, 15 juta itu pasti akan sangat-sangat kurang. Jadi modal yang kita perlukan untuk membangun toko sembako itu pasti dilihat dari seberapa padatnya penduduk, seberapa ramenya pun masyarakat itu belanja di toko kita. Jadi itu ada faktor yang saling mengikat ya. Jadi kalau mau secara rata-ratanya, menurut saya untuk modal buka toko sembako di desa dengan kepadatan lumayan itu ya sekitar 50 jutaan ya. 50 jutaan itu udah cukup. Jadi di modal 50 jutaan itu kita bisa sudah belanja kotaan. Semua kita bisa belanja kotaan. Dan salah satunya kita bisa belanja 4 faktor produk yang harus ada di toko ya. Misalnya itu beras itu kalau kita belanja satuan harganya sama, kita nggak akan dapat untung. Jadi makanya bilang kok dengan modal 50 juta itu kita bisa beli paketan beras itu pasti ada paketannya, baru kita bisa dapat harga murah. Jadi untuk modal efektif tadi ya, untuk 50 juta minimal ya udah bisa rekan-rekan buka toko sembako dengan kepadatan penduduk yang lumayan. Tapi 50 juta itu bukan berarti sama bangunan ya, itu udah beda. Jadi menurut saya 50 juta itu hanya untuk belanja produk barang saja. Dan kita simpan itu 10 sampai 5% dari modal untuk kas toko.
Kenapa saya bilang kita perlu kas toko? Mungkin nanti saya akan buat video lain ya, karena mungkin kok saya bicarakan di sini sayangnya nggak cukup waktunya, karena waktunya terbatas. Jadi kas toko itu penting. Peninggalan duit atau uang 10-15% itu untuk uang jaga-jaga. Jadi untuk sistem belanjanya kita pasti belanja kotaan. Jadi dengan modal 50 juta up itu atau 50 juta ke atas, kita bisa memplanning barang yang laku kita banyakkan stoknya, barang yang sedang kita samakan nanti habisnya sama yang laku, barang yang kurang laku atau barang yang bulanan bisa kita beli ya per piece dulu. Jadi semua itu bisa kita atur karena modalnya mencukupi. Tapi kalau modalnya tidak mencukupi, kita nggak bisa mengatur produk, karena semuanya pasti rata pembeliannya. Yang paling laku pun ya segitu, yang nggak sedang pun segitu, yang murah, yang bulanan pun masih segitu. Jadi kalau kita membuka toko sembako itu ada 4 faktor yang penting ya. Yang pertama modal sudah kita bicarakan. Jadi dengan modal yang minim itu emang bisa kita membuka toko sembako. Yang pertama pasti ada risikonya ya. Yang pertama ya kalau modalnya tanggung ataupun sedikit, kita akan capek bolak-balik belanja. Yang kedua, dengan modal sedikit kita tidak bisa menyetel harga. Misalnya seperti ini ya, kalau kita modalnya sedikit, kita pasti beli rencengan. Kalau kita beli rencengan sama kotak itu harganya pasti beda, jadi kita kalah di situ. Makanya kita itu toko-toko yang pemula itu agak sulit up atau berkembang karena kalah di harga ya. Karena rata-rata harga di pasaran bisa murah karena mereka ambilannya banyak. Kita masih harga ambilan grosir yang harganya itu ya dibilang agak tinggi lah. Jadi yang pertama, kalau memang kita niat buka toko sembako, untuk rekan-rekan ya, lebih bagusnya kumpulkan uangnya dulu, pelajari dulu pola masyarakat di sekitar, bagaimana dia belanjanya di sekitar dulu. Mungkin survei dulu produk-produk apa yang sering rekan-rekan lihat dibelanjakan masyarakat, berapa banyak penduduk yang mungkin belanja itu keluar di kota atau hanya di grosir-grosir yang terdekat. Karena tidak semua masyarakat itu nanti mau belanja di toko kita. Jadi untuk permodalan sekian dulu ya. Nanti kita sambung ke faktor yang lain.